Salam. Sekali lagi saya sapa kita semua. Salam, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu buat pagi hari yang indah ini. Engkau telah mempersatukan kami bersama dengan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami di tempat ini bersatu hati, sepakat dalam memuji, menyembah, memuliakan namamu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal hingga selesai. Biarlah kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau urapi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Jonathan. Ya, silakan adik-adik. Adik-adiknya digeser lagi. Saudara-saudara, kedangkan tangan saudara kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa kembali bagi kami Tuhan. Mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kau beri kepada mereka hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan sepanjang hidup mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, yang bertuhankan Engkau sendiri Tuhan. Masa depan mereka cerah cemerlang Tuhan sampai di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Engkau bicara juga kepada para guru Tuhan, mengajarkan yang paling baik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh bertuhankan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan anak sekolah minggu untuk masuk ruang sekolah minggu lantai 3. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih. Saya rindu kita di tempat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan puji. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Betapa limpah karunia-Mu mengangkat
kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku. Laku alami kuasa-Mu, tetapkan Tuhan hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sama saudara dengan segenap hati. Sangat besar anugerah-Mu, takkan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosa-Mu. Yes, Tuhan, sangat ajaib
Engkau yang disembah Tuhan. Yes, lebih dalam lagi. Woo. Yes. Engkau yang disembah Tuhan di tempat ini. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Dan biarlah Engkau terus melawat kami. Engkau setia dan benar. Biarlah kami bersuka cita, bersorak-sorai, kemenangan, keselamatan yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ini pujian penyembahan kami. Engkau yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Siapa memuji Tuhan Bapak Ibu? Lihat kiri kanannya, katakan engkau harus bersuka cita. Ya, kasih senyumnya kiri kanannya. Ya, haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Saya rindu kita semua tunjukkan sukacita kita ya. Harus tunjukkan senyum. Amin.
bersuka cita memuji Tuhan? Yes, dia tak tertandingi saudara. Haleluya. Kita percaya tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang besar. Kerajaannya tak bisa terbayar. Mari kita tunjukkan kemenangan besar dari Tuhan. Saya mau bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu megah, sungguh tak tertandingi. Lebih dahsyat lagi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar.
Oke, masih mau memuji Tuhan? Oh, dahsyat. Mau, silakan duduk saudara. Dahsyat. Tuhan kita tak tertandingi saudara ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami Tuhan. Kau yang memimpin kami kepada firman-Mu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan itu dalam hatimu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di
umat Tuhan. Katakan statement ini, Kau kekuatan dan perlindunganku bagiku. Akui pertolonganku datangnya dari tempat mahati, sehingga kami mau mengangkat tangan kami dua-dua ke atas, berharap secara penuh, berserah secara penuh kepada Yesus. Kau yang ku sembah, Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesusku, Rajaku. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Sebentar kami akan saling dengar-dengaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami. Kami pada pagi hari ini kami mau belajar tentang Engkau, Roh Kudus, sehingga kami memohon, kami meminta kuasa-Mu supaya Engkau singkapkan mengenai siapa dan apa, bagaimana Engkau, Roh Kudus, buat kami semua. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Ibu Gembala, Ibu Evi Chandra. Shalom Pak Jonathan Trisna bersama hambanya Bapak Pastor Robert dan seluruh jemaat GBI Impact yang sangat diberkati dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, haleluya. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan membuka nats pembuka khotbah saya pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya 21. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat semuanya. Judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam. Sama-sama katakan diam. Diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku.
Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Latar belakang nats yang baru saja kita baca yaitu di mana ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada ke-12 muridnya pada saat perjamuan terakhir. Pada saat kapan? Perjamuan terakhir. Ya, Yesus memberikan sebagaimana sahabat ya. Kalau kita mau berpisah, mau pergi atau mau ada yang pulang kampung gitu kan, ke Manado kah, ke Medan kah, ya kan, ke Sibolga kah, ke Brastagi kah, ya kan. Dia akan ngobrol sama pesan-pesan sama sahabatnya misalnya kita kan, aku mau pulang, kamu begini-begini ya. Seperti itulah yang Yesus lakukan kepada ke-12 muridnya. Ya, kita percaya, firman Tuhan mengatakan juga kalau kita ini adalah sahabat-sahabat Allah, ya kan? Nah, seperti itulah yang Yesus sedang lakukan, yang Yesus sedang sampaikan. Jika aku pergi, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Seperti itu, oke? Nah, ada beberapa dari nas ini, ada beberapa poin yang saya mau bagikan buat kita semua yang ketika saya dapatkan ini, saya pun sangat diberkati ya, dan sehingga saya mau membagikan hari ini sehingga semua orang saya mau membagi berkat ini kepada setiap Bapak Ibu. Jadi saya mau bagikan beberapa poin mengenai hidup bersama Roh Kudus. Kita sudah sering mendengar tema-tema khotbah, berjalan bersama Roh Kudus, menang dengan Roh Kudus, berpuasa dengan Roh Kudus, tetapi semuanya itu yang paling menurut saya, bagi saya pribadi, yaitu yang paling afdol, yaitu hidup bersama Roh Kudus. Karena bagi saya Roh Kudus itu istilahnya kalau kita suami istri hidup bersama, ya udah bersama, mau ngapa-ngapain ya bersama, mau tidur bersama istri, mau tidur bersama pasangan kita, mau makan sama pasangan kita, ya kan? Kurang lebih seperti itu yang saya buat pribadi saya tempatkan Roh Kudus tersebut. Oleh sebab itulah saya menyampaikan firman Tuhan, khotbah saya pada hari ini dengan judul hidup bersama dengan Roh Kudus. Namun sebelum saya memberikan poin-poin itu yang saya mau bagikan, ada baiknya kita mengerti dulu, memahami dulu apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, bagaimana itu Roh Kudus. Amin. Mungkin ada beberapa bagian Bapak Ibu bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengetahui siapa itu Roh Kudus, posisinya seperti apa Roh Kudus. Tetapi saya percaya ada beberapa orang mungkin yang belum benar-benar mengerti secara fundamental, secara dasar bagaimana Roh Kudus itu. Saya lupa minta telur Ibu Natali. Saya lupa telurnya. Iya. Wah, Pak Jeffrey mau khotbah bawa telur nih, jimat ini. Nah, oke. Ini bagian alat peraga ilustrasi saya. Oke. Baik. Yang pertama yang saya mau jelaskan, yang kita sama-sama mau tahu, yaitu apa sih itu Roh Kudus, ya kan? Oke. Roh Kudus kita lihat berdasarkan Alkitab, ya. Dikatakan apa? Kita buka Yohanes 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Kita lihat dengan seksama ya. Multimedia tolong ditampilkan. Oke. Di sana dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saya minta bantuan Bro keyboardis. Sebentar, kita maju.
bantuannya ya. Oke. Oke. Di sini dikatakan, kita kembali lagi ke teks Alkitab. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, siapa penghibur itu? Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran, roh Allah ya, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Inilah Roh Kudus. Yang di sana dikatakan yang keluar dari Bapa. Misalnya nih, sebuah gambaran ya. Ini Roh Kudusnya, ini Bapa ya. Jadi tadinya Roh Kudus ini di dalam Bapa. Ya kan? Keluar dia dari Bapa. Ya. Inilah Roh Kudus, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Yesus ada lagi satu sosok, oke? Sampai di sini sudah mengerti? Atau karena badannya terlalu besar dari saya, jadi nggak ngerti? sudah nyambung ya? Jadi Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa. Nangkap ya? Oke, nangkap. Terima kasih karena udah ditangkap. Oke. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, yaitu ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tadi itu penjelasan berdasarkan Alkitab yaitu seperti itu. Roh yang keluar dari Bapa. Ketika Yesus turun ke bumi, dia naik, dia mati di hari yang ketiga, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan ketika dia naik, dia mengutus Roh Kudus, roh kebenaran itu yang keluar dari Bapa. Jadi sama-sama kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa. Oke. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bagaimana cara menggambarkannya? Ini yang saya mau sampaikan, bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya taruh dulu ke Allahan tadi. Di sini saya membawa telur. Ya, membawa telur. Oke. Telur ini ada kulit, ada kuning telur, ada kulit telur, bahkan ada putih telur. Dan mereka semua ini ya sebutnya apa? Ya telur. Haleluya. Begitu juga sifat bentuk Allah kita, yaitu Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang tiganya ini ya disebut apa? Ya Allah. Saudara mengerti sampai sini? Ada kulit telur, kuning telur, putih telur. Semua ketiga itu disebutnya apa ya? Ya telur. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disebutnya apa semuanya? Ya Allah. Saudara bisa nangkap sampai sini? Ilustrasi saya bisa diterima ya. Oleh sebab itu, di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14 yang dikatakan firman itu turun ke bumi, turun ke dunia menjadi manusia. Yang saya mau katakan adalah bahwa ya Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semuanya ini ya Allah. Berarti Yesus yang kita sembah selama ini adalah Allah itu sendiri. Saudara sepakat sampai di sini? Oke, ini dasar nih yang saya tahu. Ketika sudah sepakat, sudah mengerti. Kalau ada yang belum mengerti, belum nangkep, saya ulangi 10 kali lagi nggak apa-apa. Sudah mengerti sampai sini? Oke, kita naik masuk ke lebih dalam lagi. Terima kasih. Oke, yang kedua, kalau kita sudah mengerti apa sih itu Roh Kudus, yaitu roh Allah itu sendiri, roh yang keluar dari Bapa, yang diutus Bapa untuk kita semua. Ya, siapa itu Roh Kudus? Nah, ya kita sudah tahu semuanya, pasti sudah banyak mendengar, tetapi bagian orang, beberapa orang pasti tidak tahu dan juga belum mengerti. Oke, jadi Roh Kudus itu bisa dalam bahasa aslinya adalah parakletos, ya. Parakletos itu bisa diartikan sebagai penolong. Ya. Kita lihat ayat yang ke-16 yang ke-17 dalam Yohanes 14 tadi.
Saya bacakan buat semuanya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sampai ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus ini, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus yaitu sebagai Roh penolong, Parakletos. Yang pertama yaitu penolong. Roh Kudus di sana dikatakan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali kita hidup di zaman Roh Kudus ini. Di zaman perjanjian baru, di zaman ketika Yesus sudah menebus saudara. Di zaman Yesus sudah disalibkan, mati, dan bangkit di hari yang ketiga, dan dia naik. Dan Roh Kudus dicurahkan. Kemarin kita di sini merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta, ya kan? Disitulah kita hidup di sini, kita bersyukur. Karena apa? Pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus tuh bukan diam di antara kita. Tapi Roh Kudus itu adalah dia, misalnya gini, dia hanya mengurapi para nabi. Dia tidak tinggal diam. Tetapi pada zaman sekarang, pada zaman kita sekarang, Yohanes 14 ayat 16 berkata, dia tinggal diam di dalam kita. Dia tinggal diam di dalam saudara dan saya. Pada saat perjanjian lama, Nabi Musa tidak diam, Roh Kudus tidak tinggal diam di dalam dia. Dia hanya berurapi. Daud sekalipun tidak tinggal diam, Roh Kudus. Dia hanya diurapi oleh Roh Kudus. Tapi hari ini kita perlu bersyukur, berbangga, bergembira bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kalau perjanjian lama diurapi, atau dengan kata lain dia cuma hinggap. Ketika Nabi bernubuat, dia diurapi Tuhan, hinggap di dalam Nabi, kepada di atas Nabi. Ketika selesai bernubuat, Roh Kudus itu sudah tinggal pergi lagi. Tetapi sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Oke, sebagai penolong. Roh Kudus itu sebagai penolong. Kita buka Yohanes 16 ayat 8. Penolong dalam hal apa yang saya mau bagikan? Salah satunya Yohanes 16 ayat yang ke-8, yaitu saya bacakan. Dan kalau ia datang, ya ini siapa yang dimaksud? Roh Kudus. Dia sudah datang karena sudah dicurahkan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan menolong dalam hal menginsafkan akan dosa. Menginsafkan akan dosa yaitu menyadarkan akan dosa. Banyak dari saudara dan saya, termasuk saya, kita nggak sadar kalau dosa. Nggak sadar, banyak yang nggak sadar. Karena kita manusia punya sifat dosa yang kita bawa sejak lahir dari Adam. Manusia memiliki sifat dosa sejak lahir. Banyak yang tidak sadar. Bahkan suami istri yang berantem, yang ribut, cekcok, karena mereka tidak sadar kalau mereka salah, salah satunya. Mereka merasa, dua-duanya merasa benar. Betul nggak ya? Betul apa betul? Betul, iya. Karena merasa benar, tidak sadar mereka salah. Nah, inilah Roh Kudus menginsafkan dosa kita. Menginsafkan, menyadarkan diri kita. Menolong untuk diri kita, ini salah, ini tidak boleh. Yang pertama itu, menolong untuk menyadarkan kita. Yang kedua tadi adalah menolong dari dalam kebenaran. Menolong di dalam kebenaran yaitu ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah seperti ini, mungkin bahasa manusia, bahasa pendeta, bahasa ini kurang bisa dicerna, kurang sempurna untuk disampaikan, kurang mengerti maksudnya apa. Di sanalah Roh Kudus menolong kita untuk memberikan pengertian. Ketika kita
saat teduh setiap pagi, setiap tengah malam, kita baca ngantuk-ngantuk tapi akhirnya nggak ngerti, tenang saja. Roh Kudus yang memberikan pengertian itu, penolong dalam kebenaran. Yang satu lagi yang terakhir yaitu sebagai penolong di dalam penghakiman. Tadi 16 ayat 8 itu ada menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, buat saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penghakiman di sini bukanlah penghakiman untuk surga dan neraka. Kita sudah pasti dijamin oleh Yesus bahwa kita sudah diselamatkan, jaminannya pasti, yaitu surga. Tetapi penghakiman di sini bukan surga neraka, itu penghakiman di dunia. Penghakiman kita adalah nilai apa yang sudah kita berikan, buah apa yang sudah kita buahkan di dalam hidup kita. Misalnya, Tuhan kita sudah memberkati kita berlimpah. Uang kita, di sanalah dinilai. Kamu sudah melakukan apa terhadap uang itu? Apakah kamu sudah menjadi dampak buat semua orang? Sudah menjadi berkat buat semua orang? Selain itu adalah nilai apa yang sudah kita lakukan. Seperti yang terakhir saya gambarkan, bahwa hidup saya ini setelah usia 40, kok tinggal timer ya. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Inilah penghakimannya itu. Yaitu penilaian. Atau dengan kata lain, apa yang namanya? Kalau sebut katanya tuh pahala lah. Apa yang sudah kamu lakukan? Seperti itu. Oke. Itu siapa Roh Kudus yang pertama sebagai seorang penolong, ya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu menolong kita untuk berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Ya, tentu saja untuk menolong, Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus untuk menolong kita di dalam hal berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Siapa Roh Kudus itu? Yaitu Roh Kudus sebagai penolong kita, di antara yang keempat adalah sebagai menolong kita untuk bagaimana cara kita berdoa. Mungkin kita tahu, kalau kita berdoa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, penyembahan, naikkan. Ya, itu kan hanya kebiasaan, karena kita tahu kebiasaan di gereja seperti ini, jadi ngikutin. Sebenarnya kita tidak tahu cara kita berdoa dengan yang benar yang bagaimana. Tetapi Roh Kudus, kita dibantu oleh Roh Kudus supaya kita bisa berdoa. Yang tidak terucapkan sekalipun, kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya yang kita mau, yang biasanya yang hanya kita butuhkan, yang kita minta. Tetapi Bapa tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ketika Bapa yang tahu apa yang kita perlukan dan kita tidak ucapkan, disitulah Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Ada haleluya. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang siapa itu Roh Kudus? Yaitu yang pertama tadi adalah penolong. Saya sudah jabarkan, penolong dalam menginsafkan dosa, ya. Yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Ya, mari kita lihat kembali lagi ke nas pembuka saya tadi, Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulang bacanya semua ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang kedua, siapa Roh Kudus itu? Yaitu penghibur.
sebagai penghibur. Ya, Roh Kudus adalah penghibur buat saudara dan saya. Dalam hal apa kita dihiburkan oleh Tuhan? Melalui kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami titik rendah kita, ketika kita mungkin dalam hal, ketika kita kehilangan, ketika kita ditipu orang, ketika kita dikhianati seseorang, ya banyak hal yang berada, yang Tuhan kadang mengizinkan kita berada di titik terendah kita di dalam hidup kita. Bagaimana caranya Roh Kudus menghiburkan? Roh Kudus mengingatkan kita, ketika mengingatkan kita firman-firman Tuhan, apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita terima. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu melalui ayat-ayat itu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus bisa menghibur kita dalam hal ini kalau kita sendiri tidak pernah membaca firman Tuhannya. Ya kan, ibarat kata kayak komputer. Komputer kalau belum diinput, kalau dipanggil tidak terpanggil. Betul? Diinput dulu, dipanggil baru datanya keluar. Betul? Begitu juga kita. Kita input dulu hidup kita dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, ya kan? Kita masukkan input. Pak, percuma Pak, jangankan hari ini jangankan yang kemarin, yang saya baca pasal kemarin ayatnya, yang saya baca hari ini 1 jam ke depan juga saya udah gak inget Pak, gitu kan? Ya kan, saya udah gak inget. Gak apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus sebagai penghibur itu timbul, kau akan diingatkan melalui firman-Nya yang pernah kau baca. Itulah Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi sekarang mau dihibur oleh Roh Kudus dalam segala kesusahan sulitanmu, baca firman Tuhan, maka di sini ada kekuatan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa Roh Kudus itu? Yang ketiga yaitu Roh Kudus sebagai penasehat. Nah, kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Ya. Roh Kudus sebagai penasehat. Kita paling demen kalau kita lagi galau, lagi buntu, kita nanya sama sahabat kita. Cari nasihat. Betul ya? Ya, bro, mungkin ada sesuatu yang dia nggak bisa putuskan, ya kan? Saya lihat di sini cukup banyak juga pemuda kali ya, walaupun body depannya tuh udah tua, tapi dalamnya masih muda. Ya kan? Banyak pemuda di sini. Ya, masalah pemuda tuh apa sih? Jodoh. Ya kan, jodoh. Nah, yang belum punya jodoh nengok-nengok kita. Iya, permasalahan anak muda yaitu jodoh. Kata istri saya tuh, kalau anak muda tuh dia belum ngerti kasbon. Ya, permasalahannya adalah jodoh. Oke, permasalahan jodoh anak muda. Buat saya permasalahan jodoh itu cuma dua. Masalahnya nggak ada yang mau, sama banyak yang mau. Betul ya? Nah, orang kalau belum dapat jodoh, nggak ada yang mau sama dia, atau banyak yang mau sama dia. Yang pertama, tidak ada yang mau sama dia, kartu mati. Saya percaya Roh Kudus akan membuat kartu mati kita menjadi kartu hidup. Haleluya. Oke. Yang kedua, banyak yang mau. Satu orang dimauin, dinaksir oleh 5 orang. Bingung dia, ya kan? Bingung. Yang satu ganteng, tapi kok kepribadiannya begitu ya. Cowok yang satu, cowok yang kedua, muka biasa aja, tapi kepribadiannya bagus Pak. Ya,
mobil pribadi, rumah pribadi. Ya. Ya. Kita melihat buat masalah jodoh ya, ini contoh soal masalah jodoh, kita nggak tahu masalah ke depan apa, tetapi firman Tuhan katakan, tetapi 16:13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kita nggak tahu ketika kita memutuskan kepada siapa kita berpasangan hidup, menikah, kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa pasangan kita. Betul? Jangan pada masa saat-saat pacaran itu semuanya itu masa-masa promosi, bos. Semuanya hanya hal-hal yang baik saja diperlihatkan, ya kan, wanginya, ya kan. Padahal dia ternyata setelah menikah males mandinya setengah mampu, minta ampun, nggak pernah mandi, ya kan. Satu. Yang kedua, rajin kalau pas masa pacaran rajin jemputin saya Pak Jeffrey, ya kan. Ketika sudah menikah, malesnya minta ampun Pak Jeffrey. Saya menyesal menikahi dia, ya kan. Yang ketiga, saat berpacaran mulutnya, wah kata-kata indah selalu, bahkan digombalin terus, ya kan. Ketika menikah, kebun binatang keluar semua. Kita nggak tahu. Nah, disinilah Roh Kudus memberikan nasihat. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, inilah siapa Roh Kudus itu? Yang ketiga yaitu sebagai penasehat kita. Ya, haleluya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sudah mengerti apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus. Yang pertama tadi sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai penasehat, ya. Oke. Nah, inti dari khotbah saya yaitu bagaimana caranya kita hidup bersama Roh Kudus, ya. Oke. Yuk kita buka dulu. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 29. Yohanes pasal 3 ayat 29. Ya, perhatikan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu datang. Laki-laki itu, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nas ini, firman ini, ayat ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis. Sebagaimana pada para pengikut Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis ada Yesus datang. Sehingga dia berkata gini, yang empunya mempelai perempuan, yaitu dirinya, dia menganggapkan dirinya sebagai mempelai perempuan umat manusia. Ia mendengarkannya, yang sudah datang. Yesus datang, dia bergembira. Jadi, apa relevansinya yang dalam poin yang saya mau sampaikan ini, yaitu hidup bersama Roh Kudus itu diibaratkan seperti hidup bersama pasangan kita, seperti suami istri. Ya, karena saudara dan saya adalah mempelai Kristus, ya kan? Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan. Jadi hidup bersama Roh Kudus bagi saya adalah hidup seperti bagaimana kita seperti hidup bersama pasangan kita. Ada haleluya. Waduh Pak Jeffrey, jangankan mau hidup sama pasangan saya bawelnya bukan main Pak Jeffrey. Bagaimana saya bisa meletakkan Roh Kudus seperti hidup pasangan saya? Nah ini,
Kau harus pulihkan dulu problemnya. Tetapi apa yang saya acukan adalah dari firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan untuk berhidup berpasangan kepada pasanganmu? Antara suami mesti bagaimana sama istri, istri bagaimana mesti sama suami. Nah, yang kedua, untuk hidup bersama Roh Kudus selain ibaratkan bersama seperti suami istri, yang kedua, kita harus bagaimana seperti istri tunduk kepada suami, yaitu tunduk, betul? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, betul? Dengan begitu juga kita harus tunduk apa kata Roh Kudus yang ada tinggal dalam kita. Ini saya sampaikan bukan Roh Kudus ini pasangan kita, bukan. No. Ini sebagai ilustrasinya. Hiduplah seperti itu. Bagaimana caranya hidup bersama Roh Kudus? Ya seperti itulah. Seperti kita hidup bersama pasangan kita. Makanya mulai saat ini, kalau perintah Tuhan kita hidup sama Roh Kudus, kemana-mana kita harus sama Roh Kudus. Mulai hari ini, engkau harus hidup bersama istrimu, suamimu, kemana-mana, bawalah pasanganmu. Bersama. Jangan jalan sendiri. Ada amin? Amin. Haleluya. Satu orang doang, dan itu yang belum menikah lagi. Ada amin? Amin. Karena begitu banyak pasangan-pasangan di tempat ini nggak rela ngajak pasangannya. Karena apa? Pasanganku tidak sesuai dengan ekspektasiku. Itu harus dipulihkan, Bapak Ibu. Saya percaya ketika di sini ada pemulihan, ada pelayanan pemulihan. Ayo, pulihkan hubungan antara suami istri, ini penting. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana hubungan kita bersama Roh Kudus. Haleluya. Ya, jadi sekarang kemana-mana ajak pasangan. Amin. Amin. Masih nggak ikhlas juga. Kemana-mana ajak pasangan. Amin. Nah, aminnya setengah ikhlas. Ya udah, nggak apa-apa, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, ya, yuk kita lihat 1 Petrus 3 ayat 7. Bagaimana kita hidup bersama Roh Kudus. Yang ketiga 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Bagaimana sih kita hidup bersama Roh Kudus? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Perhatikan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang ketiga, kita harus hidup bersepakat dengan Roh Kudus. Apa relevansinya dengan ayat ini? Hidup suami istri itu harus penuh dengan sepakat. Lihat, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Katakan teman pewaris. Ahli waris. Ya. Kalau ada warisan, orang tua meninggal, punya anak 5, satu nggak tanda tangan, nggak sepakat untuk menjual ahli warisnya, harta yang warisannya, ini nggak bisa dijual. Betul nggak? Berarti harus ada kesepakatan. Betul nggak? Betul? Betul. Sebagai teman pewaris, istri, suamimu sebagai teman pewaris, itu harus selalu bersama-sama, harus selalu bersepakat. Begitu juga ini, Roh Kudus. Kita harus terus bersepakat sama Roh Kudus. Jangan Roh Kudus bilang belok kiri, enggak, mau belok kanan. Enggak sepakat kan? Saya mau ke sini Tuhan. Roh Kudus bilang ke arah sana. Ada 2 tender misalnya. Ya kan? 2 tender. Yang satu tendernya gede. Proyek 1 miliar. Yang satu cuma 100 juta. Tapi yang ini, Roh Kudus mengarahkan proyek yang tender 100 juta. Karena yang 1 miliar, ini penuh dengan, Roh Kudus tahu, penuh dengan permasalahan.
akhirnya ketika ada satu orang mengikuti suara Roh Kudus, mengambil tender proyek 100 juta, yang 1 miliar ini beberapa tahun kemudian ada berita di KPK. Disitulah ikuti, bersepakat dengan Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Sepakat. Yaudah. Kalau kita ikuti, kita aman. Amin. Jadi bagaimana cara kita hidup bersama Roh Kudus? Saya undang pemusik, ya. Yang pertama tadi yaitu hidup bersama Roh Kudus adalah hidup yang diibaratkan seperti suami istri, hidup dengan pasangan, ya. Jadi kemana-mana harus dibawa, harus hidup bersama dengan Roh Kudus, ya. Jadi kalau jangan tidak dibawa kemana-mana, sebentar-sebentar Roh Kudus diletakin dulu lah. Saya mau kesini, saya nggak bawa Roh Kudus dulu lah. No, nggak bisa. Kita harus bawa. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup bersama Roh Kudus, yaitu tunduk kepada Roh Kudus. Ya, kita harus tunduk sebagaimana kita sebagai mempelai Kristus, mempelai wanitanya tunduk kepada mempelai laki-laki. Kita tunduk. Yang ketiga, bagaimana cara kita hidup bersama Roh Kudus? Kita harus bersepakat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus pun juga bisa jadi adalah teman pewaris kasih karunia kita. Amin. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Dengan Rohku diutus Bapa. Sambil angkat tangan kita dua-dua. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Musik bermain dengan lembut. Saudara, responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita tanpa menghiraukan kanan kiri depan belakang kita. Kita mau fokus kepada Roh Kudus. Kita sudah tahu siapa itu Roh Kudus, bagaimana harus hidup bersama Roh Kudus. Bapak, Ibu, brother, sister, semuanya, yuk kita hidup bersama Roh Kudus. Kemanapun, apapun dalam tindak tanduk kita, kita harus membawa Roh Kudus bersama hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah sebagai penolong kita. Roh Kudus adalah sebagai penasehat kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Kita nggak bisa sendirian di hidup ini. Hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita tidak bisa kalau tanpa Roh Kudus, karena roh kita adalah roh kita lemah. Tetapi ketika kita bersama Roh Kudus, roh kita penuh dengan kekuatan, sehingga kita dapat menyalipkan daging kita, sehingga kita hidup oleh roh.
kita bisa hidup oleh Roh bersama Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari ini, pagi ini, kita meminta kuasa Roh Kudus. Kita meminta kuasa Roh Kudus dengan mengangkat haleluya. Jangan menahan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidupmu pagi hari ini. Saudara, buka hatimu. Haleluya. Roh Kudus akan membantumu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa. Katakan, jika kau hari ini menangis, kau tidak tanggap, tidak kuat lagi akan hidup ini, permasalahan hidup ini, ya, nangislah, gak apa-apa. Roh Kudus mau menghiburmu. Ayo, dari tempat saudara. Dari tempat saudara. Haleluya. Mungkin hamba-hamba Tuhan boleh menjadi.
Jika hidupmu hari ini kau merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ayo kuasa darah Yesus sudah membenarkan hidupmu. Jangan kau merasa lagi tidak layak di hadapan Tuhan. Jika pergumulanmu terlalu berat Tuhan, terlalu berat Tuhan, hiduplah bersama Roh Kudus sehingga setiap permasalahanmu terasa ringan. Kekuatan Roh Kudus akan menyertaimu. Haleluya. Mungkin orang tuamu, mungkin ibumu, mungkin ayahmu, kau memiliki akar kepahitan kepada ibumu, kau memiliki akar kepahitan kepada ayahmu. Ayahmu selalu berkata-kata kasar, ayahmu selalu bermain tangan. Ampuni dia. Roh Kudus mau memulihkan keadaanmu. Mungkin pasanganmu. Haleluya. Mungkin pasangan hidupmu tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan dengan apa yang kau rindukan. Hari ini Roh Kudus pasti memulihkan keadaan kondisi rumah tanggamu. Jangan keraskan hatimu, terbukalah. Roh Kudus, Roh Kudus memasuki hidupmu. Hiduplah bersama Roh Kudus. Haleluya. Hari ini kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin kau kecewa kepada Bapak rohanimu. Mungkin kau sakit hati kepada pembimbing rohanimu, kepada gembalamu. Hari ini buka hatimu. Roh Kudus mau memulihkan itu semua. Biarlah jemaat Impact semuanya, jemaat Impact hidup bersama Roh Kudus. Kudus-Mu telah mengurapi kami Tuhan, terima kasih. Kau telah hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Mu, dan dalam firman-Mu itu terus mengingatkan kami di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Jeffrey Momono. Engkau telah memberkati kami semua dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan.
Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang melimpah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati hari ini. Amin ya. Saya yakin dan percaya kita dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita. Dan persembahan kita dijalankan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari kita Abigail. Saya persilakan. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah puji-pujian berjudul Terima Kasih Tuhanku. Tuhan Yesus sudah memberikan banyak hal yang baik kepada Abi. Kebetulan akhir-akhir ini Abi baru lulus SMP dengan nilai yang memuaskan. Dan Abi juga diberkati oleh keluarga dan saudara dan teman-teman yang mendukung Abi. Tuhan berkati. Semua yang
Puji nama Tuhan, suara yang sungguh luar biasa ya dari saudari kita. Ini adalah generasi worship leader ya saudara ya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara dan juga persembahan pujian dari saudara kita Abigail. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita akan membacakan Impact News hari ini. Ya, Impact News tanggal 25 Juni 2023. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu saudara yang pertama kali hadir hari ini, boleh bangkit berdiri. Iya, puji nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang hadir hari ini. Amin. Haleluya. Iya, GBI Impact masih terus melanjutkan ya. Kembali lagi dari awal perjanjian lama ya, kita lanjut terus membaca Alkitab. Wajib ya, jadi bukan hanya pengerjaan sini saja. Saya berharap semuanya kita yang hadir ini, kita bersama-sama mengikuti program ini. Yaitu dari tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2023. Dari Kejadian 21 sampai Kejadian pasal 40. 20 pasal ini kita baca dalam seminggu. Ya, doa fajar online setiap hari Senin dan hari Kamis, Bapak Ibu Saudara. Mulai jam 5 pagi, live atau secara live di Facebook GBI Impact. Mari silakan hadir, ikut doa fajar di live Facebook GBI Impact. Kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita menghadiri atau berdoa bersama di doa malam penyembahan dan doa di hari Selasa. Nah, ini setiap hari Selasa ya Bapak Ibu Saudara, yaitu mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam atau 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Iya, GBI juga mengadakan online morning prayer ya. Ini khusus youth saja dan Bapak Ibu Saudara juga boleh ikut ya. Boleh. Ini secara live kita adakan yaitu setiap hari Sabtu mulai jam 5 pagi doa fajarnya live di Facebook GBI. Silakan hadir. Next. Iya, kami mengundang saudara pemuda-pemudi yang berjiwa muda juga boleh ya. Berjiwa muda juga boleh, yaitu ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat di tempat ini di lantai 2 GBI Impact. Iya, puji nama Tuhan, kita akan kembali hadir bersama-sama minggu yang akan datang. Kita akan dilayani oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Esther Evi Chandra. Ini Sunday service-nya sekalian perjamuan kudus, saudara ya. Iya. Serta dengan perjamuan kudus di tanggal 2 Juli 2023 mulai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita akan tampilkan kembali ibadah kita yang hari Minggu secara online hari Senin jam 10 pagi, itu perdana di YouTube GBI Impact. Ya, ibadah hari ini hari Minggu, maksudnya hari Minggu ini untuk ditayangkan kembali hari Senin. Oke, ya sekian Impact News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang tugas untuk syafaat. Percaya kau Tuhan yang
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk hidup bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Engkau telah memberkati hamba-Mu, Bapak Pastor Jeffrey Abraham Tuhan yang telah memberkati kami. Pakai hamba-Mu luar biasa bersama keluarga besarnya Tuhan, untuk lebih lagi melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kehidupan keluarga besarnya, pekerjaannya, Tuhan memakai luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan gembala sidang kami Ibu Evi Tuhan, bahkan seluruh tim pengerja yang ada. Kami rindu ikatan kasih yang daripada Tuhan terus memakai kami untuk menjadi teman sekerja daripada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terkhusus Tuhan, pakai gereja kami GBIP Tuhan menjadi alat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya bangku yang telah kami sediakan dipenuhi oleh jiwa-jiwa, bahkan yang kami gunakan secara online juga Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian daripada GB Impact Tuhan, mereka juga dimenangkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat, Engkau yang menjadi jalan keluar. Bahkan firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia, akan jatuh di tanah yang subur, sehingga bertumbuh, bahkan secara estafet membawakan firman ini Tuhan kepada orang sekitarnya, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberkati gereja kami, Engkau yang memberkati para pengerjanya, Engkau yang memberkati para jemaatnya juga ya Tuhan. Karena kami percaya mereka Tuhan memiliki mesbah-mesbah dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka menjadi teladan buat anak-anak mereka Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami, pemuda-pemuda kami hidup di dalam kasih Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman oleh karena kasih-Mu. Kami memberkati ya Bapak, keluarga-keluarga daripada umat-Mu Bapak. Bapak, pada saat ini juga gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga beribadah melayani Tuhan, para gembala yang ada, Engkau juga memberkati mereka Bapak. Kami rindu bergandengan tangan melayani Tuhan, kami rindu bergandengan tangan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami percaya Tuhan, gereja-Mu, bahkan tempat ini menjadi tiang doa bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga para pemimpin kami juga Tuhan urapi, para pemimpin kami juga Tuhan melawat Tuhan, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap jabatan-jabatan mereka, sehingga bangsa kami ini ada di dalam damainya Tuhan, ada dalam kesejahteraannya Tuhan, ada dalam kemakmurannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan ke depannya Tuhan akan ada pemilihan-pemilihan akan kepemimpinan Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga berjalan dengan baik. Hal-hal yang tidak baik Tuhan, ancaman-ancamankah atau manipulasi yang tidak baik juga Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Semuanya berjalan dengan baik, terjadi kedamaian di bangsa kami Tuhan. Yang terpilih adalah yang daripada Tuhan, yang akan membawa kedamaian bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami rindu diberkati oleh Engkau ya Bapa melalui gembala sidang kami. Mari kita siapkan hati kita. Ya, ibadah sudah selesai. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan, ini kami. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh membuat kami boleh menjadi mengerti. Dan itu adalah bagian berkat Tuhan hari ini buat setiap kami. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara bersaat teduh sejenak.
Yesus.